Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Di video ini kita akan fokus di skill 10 tentang non-close connector or subject correctly. Jadi kalau di skill 9 teman-teman sudah belajar tentang non-connector yang masih memunculkan subject ya. Kita lihat sedikit ya untuk review. Kalau di skill 9 subject verb non-connector subject verb ya, jadi masih ada subject setelah non-connector. Di skill 10 itu setelah konektor kita lihat di sini nggak ada subject ya, langsung verb is. Di sini juga langsung setelah konektor who langsung verb will do. Di sini juga whoever setelahnya langsung is coming sebagai verbnya. Jadi tidak ada subject setelah konektor. Oke, itulah bedanya skill 9 dengan skill 10. Karena konektor ini sekaligus berfungsi sebagai subjek dari klausa. Oke, dari klausa ini ya. Ini juga dari klausa ini langsung jadi sekaligus menjadi subjeknya. Ini juga menjadi subjek gitu. Tapi fungsinya non clause ini dari sentence ini tetap menjadi objek dari verbnya. Ya, kalau di sini ya. Kalau di sini object of preposition about. Kalau di sini, oke, tetap menjadi subjek dari sentence. Jadi kalau saya bilang klausa itu berarti separuh ini ya, atau separuh ini. Kalau saya bilang sentence berarti dari awal sampai akhir titik ini. Oke. Jadi kalau what is in the box itu non clause sebagai objek dari verb now ini ya. Kalau who will do the work itu object of preposition dari about ini. Oke, nanti kalau untuk mengerjakan soal latihan, teman-teman juga masih bisa memakai konsep yang hitung-hitungan verb ya, yang di skill 8. Makanya tonton skill 8 tentang penjelasan saya tentang ini ya. Jadi itu akan masuk ya. Nah, di skill 10 itu ada non-clause connector yang menjadi subjek, itu ada who, whoever, what, whatever, which, whichever. Ini rumusnya subject verb, non-connectors or subject langsung verb. Jadi tidak ada subjek setelah konektor. Ini mirip dengan skill 12 seperti ini juga. Oke. Kita langsung ke example. Nah, di sini was on television made me angry. Oke, kita langsung cara pertama adalah cari verbnya dan ada berapa gitu ya. Verbnya adalah was 1, made 2, berarti ada 2 verb. Konsepnya kalau ada 2 verb harus ada 1 konektor. Oke, kita langsung mencari atau mengeliminasi yang salah ya, langsung mengeliminasi jawaban yang salah. It salah karena bukan konektor ya. Kita mencari konektor di jawaban sini karena di soal kita melihat di sini belum ada konektor ya, ada 2 verb belum ada konektor, berarti kita butuh konektor. Makanya A jelas salah, B jelas salah, tinggal what sama when. Oke. Ini tentang subjek ya, tentang konektor yang sekaligus bisa menjadi subjek. Oke. Kira-kira itu what apa when gitu. Kita melihat di sini ya, di apa following chartnya ini ada who, whoever, what, whatever, which, whichever. When ternyata tidak masuk sebagai non-clause connectors yang sekaligus bisa menjadi subjek. Oke. Itu cara pertama menghafal ini. Jadi jawabannya jelas what ya, bukan when. Kemudian cara kedua mungkin teman-teman ini kan masih apa namanya, masih gampang artinya ya, bisa dikira-kira antara what sama when. Oke. Jadi kalau diartikan apa yang ada di televisi itu membuat saya marah gitu kan, masa ketika atau kapan itu kan nggak nyambung itu secara arti. Tapi secara structure itu kita harus ngerti ini ya, non-clause connector yang bisa menjadi subjek ada who, whoever, what, whatever, which, whichever. Cuma 6 ya, who, what, which tambah ever itu kan selesai gitu ya. Itu di non-clause connector yang bisa menjadi subjek. Jadi seperti itu, sangat gampang skill 10 ya. Kalau bingung ngapalin, tetap kembali ke konsep skill 8 ya. Silahkan ditonton yang ini. Saya sangat sarankan untuk nonton yang itu sehingga nanti pemahamannya tambah keren ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk mengerjakan soal tipe ini, langkah pertama bisa dicatat teman-teman ya. Yang pertama adalah cari verb, cari verbnya, terus
hitung ada berapa. Oke. Misal kita di sini was sama made, oh berarti ada 2 verb ya. Itu cara pertama. Cara kedua, lihat di soal sudah ada konektornya belum. Oke. Kita lihat dari titik-titik was sampai angry, wah belum ada konektor. Makanya karena kita butuh satu konektor, di jawaban kita nyari yang konektor gitu kan. Langsung eliminasi yang salah jawabannya, it sama the story, karena ini bukan konektor, pasti salah. Oke. Tinggal what sama when. Analisisnya adalah sudah ada subjeknya belum gitu kan. Dari sini awal sampai akhir, oh belum ada subjeknya. Antara what sama when yang bisa menjadi subjek sekaligus konektor adalah C, yang what. Oh jawabannya berarti C. Jadi segampang itu ya, silahkan dikerjakan di soal latihannya, di exercise-nya, di pilihan gandanya, sehingga lebih paham lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jadi saya harapkan juga teman-teman nonton dari skill 1 dan ngerti ya, skill 1 tentang subject verb, 2 preposition, 3 appositive, 4 present participle, misalnya 5 past participle, 6 adalah CC, 7 adalah adverb connector, 8 adverb konektor, 9 adalah non clause konektor yang hanya sebagai konektor, masih ada subjek ya setelah konektor itu, dan skill 10 adalah non clause konektor yang sekaligus menjadi subjek dari klausanya gitu kan. Nah kalau apal seperti ini dan sekaligus paham, insya Allah nanti pas ngerjakan soal kan lebih gampang ya. Jadi seperti itu analisisnya, oh ini soal tipe ini seperti itu. Jadi semoga bisa dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa di skill 11 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.